Pembatasan lalu lintas ganjil genap. Kendaraan pribadi wajib beroperasi berdasarkan angka terakhir nomor polisi kendaraan dengan waktu dan tempat yang telah ditentukan. Sosialisasi berlangsung 28 Juni hingga 26 Juli, uji coba 27 Juli hingga 26 Agustus. Apabila uji coba berhasil, maka akan diberlakukan mulai 30 Agustus. Peraturan ini berlaku untuk hari Senin hingga Jumat, pagi pukul 7 hingga 10, dan sore pukul 16 hingga 20. Jika plat nomor kendaraan Anda berakhir ganjil, maka diperbolehkan di tanggal ganjil. Begitupun untuk yang genap. Berikut lokasi-lokasi yang akan diberlakukan. Adapun pengecualian untuk beberapa kendaraan yang tidak diberlakukannya ganjil genap. Jadi terakhir itu minta perusahaan bayar THR-nya, tapi sampai hari Rabu belum dibayarkan. Itu mereka kesini, terus sudah kontak pakai VTL. Bilang itu udah bisa digalo, tapi perusahaan yang nggak mau bayar THR-nya, padahal. Bentar ya. Oh, lagi. Nggak sekolah? Belum. Kapan masuknya? Senin. Oh, Senin. Jumat. Di dalam Pak, Dek. Udah dalam. Warga. Di daerah mana ya? Daerah Kebun Baru. Oh, Kebun Jeruk. Kayaknya dulu udah pernah dibuang ya, punya orang ya dulu ya? Pernah laporin kayaknya. Sampai sekarang sudah kayak sudah Satu kecamatan. Biasanya kan satu RW, tapi sekarang satu kecamatan semua buang ke sana. sampai sudah bercibun kayak gini. Sudah pencemaran banget. Sudah memang sudah tidak layak itu di komplek lagi di sini. Sampingnya kelurahan lagi keluar. Kamu langsung dong panggil dinas kebersihan ini. Ada 132 gerobak, Pak. Iya itu. Sistemnya juga. Sistemnya mereka begini, ritual. Sistemnya jadi langsung tuang langsung. Dan prosesnya lama juga udah langsung diambil. Ini kalau jauh sih cepet ambilnya. Ini dari sekitar semua perumahan nggak ada pengolahan sampah soalnya kan. Dari mana? Masanya ya perumahan ibu juga buangnya ke sini pasti. Ya ada RT tempat kita. Di komplek. Iya, Di komplek ini Pak. Adanya di Kurang 300 sampai 500 kakak, tapi itu sampahnya sampai 4 gerobak besar. dari beberapa kelurahan juga itu setiap hari ada sangat mengganggu. Itu masuk semua di sana. Ya kan ini memang soal sampahnya kita bertahap soal tanah Bu ya. Sebetulnya perda kita, ibu buang sampah semua bayar ke kami loh. Nyata kan nggak bayar ke kami. Jadi makanya masyarakat kita tuh jadi kurang ngajar. Semua sampah dihajar, nggak mau dipilah juga. Kenapa? Karena murah, bayarnya ke RW. Sebetulnya aturannya kan bayar ke RW mesti atur sendiri buang ke Bantar Gebang loh. Kita bisa tutup ini. Saya bisa tutup, begitu tutup, Bapak Ibu buang ke Bantar Gebang teriak semua. Kosnya nggak bisa nutup. Kami memberikan solusi Pak di situ, Pak. Ada dua. Yang Makanya saya bilang sama RW kan, saya bilang kalau sampai nggak sanggup bayar, bayar ke kami handle. Dari RW beberapa nggak mau. Karena dari masyarakat, kan saya tanya, Anda bayar listrik berapa duit? Bayar handphone berapa duit? PAM berapa? Sampah berapa? Hampir nggak ada arti. Nah itu yang masalah, sebetulnya perdanya itu, sampah itu kalian mesti kelola bayar sendiri. Kirim ke Bantar Gebang. Nggak mungkin kan, biaya bisa nutup kan, makanya kami ambil alih. Jadi kalau kami ambil alih harus bayar per kubik. Supaya orang nggak sembarang buang sampah, marah lagi orang.
Jadi kita di Jakarta gini aja, saya kan selesaiin, tapi saling tenggang rasa juga, nggak bisa egois. Hari ini kan orang Jakarta kan egois. Sebelah tenggelam mau meledak bukan urusan gua, yang penting jangan ke komplek gua nih. Nah itu orang Jakarta tuh. Jadi itu masalah Jakarta tuh itu tuh. Tapi itu Pak ada alternatifnya. Enggak, kita mau kerjain, makanya saya bilang alternatifnya itu bisa contoh. Saya pernah bikin alternatif begini. Buang sampah tentuin jamnya, kita pasti angkut. Banyak perumahan nggak terima juga. Nggak terima juga. Jadi sekarang gini Bu, kita buang ke Bantar Gebang. Ini kan masalah kan puluhan tahun insenerator nggak dibangun. Iya. Kita buang ke Bantar Gebang pun sekarang dibatasi jamnya. Mobil kita 1 hari cuma 1 kali. Nah kalau saya bayar tanda tangan preman setahun 400 miliar, 24 jam boleh. Tapi masa saya masih bayar preman supaya mobil bisa masuk? Ini aja bisa berantem di situ. Jadi ini kesalahan puluhan tahun. Saya tanya, kenapa nggak mau bangun insenerator kami masuk dimainin, saya udah pecat 4 kepala dinas. Suruh beli truk sampah nggak mau beli, hilangin. Nah, jadi ini tunggu tanya ke ini aja kepala Ada dinasnya langsung. alternatif juga kalau Alternatifnya nggak bisa dipindah, bisa dari Ambilan Selatan ke Tembus Pak. Jadi untuk Yang mana? komplek, sementara itu ke komplek bisa ditutup. Karena ini Pak di dalam komplek Pak tempat sampahnya. Di komplek banget ya. keluar kalau kita Samping kelurahan. Nilai di situ di satu tempat kita. Jadi kita cari terus nomor HP-nya. Oh itu ada HP-nya. Oke. Jadi kasih tahu langsung. Ya. Tolong ada dibantu Pak. Ya. Di komplek ini betul-betul sudah sangat Pak, minta foto bersama Pak. Ya. Bukan cuma masalah di Pak keluarga besar saya sama teman-teman kita minta undang Bapak ya. Masih ingat saya kan? 5 ya. Ya. Undang Bapak Pak. Hari apa ya? Tanggal 30 Juli ya di Museum Satria Mandala. Idul Fitri juga. Ya. Masih Pak ya. Sekarang Jakarta terus ya? Ya, Jakarta terus. Jakarta terus Pak. Ya, masih. Minta tolong kayak gitu sulit soal sertifikat. Ini istrinya yang punya, ibu saya yang punya. Kenapa ini? Ini kan jual belinya ada kiri. Ya cuman waktu LT sampai tamat tidak. Cuma ngukur doang, udah ukur, udah bayar apa. Cuman buat ngambil. BPN. Iya, BPN bukan wilayah kita, yang nahan siapa BPN? bagian pengukuran Catat namanya. Namanya siapa? apa lu? Oh apa ya? Bagian apa? Pusat atau di daerah mana ini? Jakarta Utara. Utara BPN. Udah gitu. Jadi langsung WhatsApp Normal Duty, lu pegang, catat namanya, nomor bapak berapa? Ukurnya dia minta duit atau apa? Itu dikasih juga Pak, katanya nggak, dia bilang alasan inilah lapor polisi udah. Nggak bisa. Kamu mau catat WA ke Normal Duty ya? Iya Pak. Kayak WhatsApp aku catat nomor. Ini kasih dia asli pegang. Iya iya. Catat lokasinya, Alamat namanya lokasi siapa sama. Paul. Ya. Masih Pak. Tunggu bentar ya Pak ya. Nah, tunggu bentar. Ini pegang aja nanti saya kasih. Sertifikasi tanah yang tapi tadi Sama. Ini anak saya. Mengenai kapling. proses sertifikasi tanah yang udah 20 tahun di sini tapi bukan SHM-nya atau atas nama banknya, abangnya sudah meninggal. Nah, proses sertifikasi itu Tapi merasa surat lengkapnya kesulitan. ada namanya itu. Pajak yang bayar. Wasiat ada nggak? Nggak ada karena sudah Atau meninggal. aja tuh. Abangnya punya anak nggak? Punya istri nggak? Ada satu. Istrinya juga udah meninggal. Anaknya? Anaknya Australia. di Australia. Anaknya yang ahli waris dia mau kasih tau nggak? Nah, Jadi gini, di dalam struktur tata ahli waris, kalau abangnya meninggal tanpa membuat surat warisan ke bapak, maka itu jatuh ke istri anaknya. Kalau istri yang meninggal tinggal anaknya. Anaknya pun kalau dia punya istri, berarti jatuh ke anak, menantu, dan cucunya. Jadi kalau tanpa surat warisan dari mereka, kita nggak bisa kasih. Takut satu hari anak, menantu, cucunya itu menggugat. Tapi ini nggak ada kontak, Pak Ahok. Yang nggak ada kontak harus cari.
Batak si Rael. Nah ini orang Batak urusan nih. Dia sama dia. Diperiksa nanti ya. Nanti. Foto dulu Pak. Periksa dulu. Semua. Sini handphonenya. Rael itu urus. Beda Pak. Ini kan yang kasus itu kan? Iya Pak. Saya Hendra tinggal di Kebun. Ya. Jadi saya baru-baru sudah Udah kasih Rael cek aja. Tadi datanya HP-nya tulis tadi kan. iya anak saya kuliah di Bandung udah 2 semester saya nggak mampu bayar. Nggak apa-apa, maksudnya nama HP anaknya, teleponnya kasih nanti orang saya hubungin anaknya. Iya, karena akhir bulan ini kita nggak bayar uang Iya nggak apa-apa, saya minta langsung kami akan hubungin anaknya. siap. Kita minta nomor HP-nya anaknya, teleponnya, kita akan cek. Baik. Tapi kita nggak tahu benar nggak benar. Iya, nanti saya bisa lengkapin. Iya, langsung. Siap. Kasih. Ini sama itu putih semua. Ya, dan ayunya segini Pak. Sampah. Kalau banyak, itu putih dulu. Minal aidin. Minal aidin ya Pak. Nah, apa? Belum beres? Enggak, kita pelajari yang kasus itu. Memang kelemahan kita tuh ada. Kita dari awal itu nggak pernah ada ikatan. Makanya dia tawarin, ini perusahaan ini memang nakal aja. Makanya dia tawarin, dia mau kontrak Iya, betul. yang mau, tapi yang lama dia mau hapus. Betul. Karena kayak ganti manajemen. Nah ini perusahaan dari awal suka lakuin kayak gitu tau nggak? Itu yang diprotes selama ini soal outsourcing segala macam. Kontrak pun juga sebetulnya nggak boleh kontrak terus 2-3 tahun. Harus kan resmi jadi pegawai. Jadi sekarang mereka nggak mau, mereka lebih suka pakai outsourcing. Nah outsourcing kan dulu kan pakai PT. Nah harusnya perorangan. Nah perorangan kita susah mau berdebat. Dia selalu ngotot gini, kalau dia nggak mau udah aku ambil orang lain. Nah kalau kita mau gugat panjang gugatnya. Tapi kan sampai hari ini Pak, THR itu Makanya satu-satu cara gugat bu. Nah, THR itu sama gaji kita. iya makanya kalau dia nekat nggak mau kita paksa gugat. Nah gugat ini panjang. Itu saya bilang titik kelemahan perusahaan nakal itu kayak gitu. Terus kita harus bagaimana dong Pak? Gugat. Gugat panjang. Gugat panjang. Nah, kalau yang mau kerja, yang kasihan kan yang mau kerja. Hah? Makanya yang gugat dia nggak mau kerjain lagi. Itu bantu dia Pak Amin, sama cara proses hukumnya. Disnaker ngomongnya apa kemarin? Kan hari Jumat udah difasilitasi Pak. Makanya paling pasti apa perselisihan industri Hari Jumat pengadilan. kemarin kan sudah pertemuan di sini Ya. Pak ya sama Bu Galuh. Kan Bu Galuh juga sudah perintahkan bayarkan THR. Dia nggak mau. Panggil lagi, panggil Dia nggak lagi, mau Pak. THR kita sama gaji kita nggak dikeluarin. panggil lagi, dia panggil lagi. Iya, soalnya Bu Galuh sudah Makanya dia pintar, dia udah gitu kalau kita gugat panjang. berarti memang dia nggak takut. Kalau dia bukan nggak takut hukum, makanya hukum kita juga tanda kutip bukan wilayah kita. Kalau masalah di sini sih aku bisa, kalau udah wilayah hukum udah susah ya. Cuma kita masih bantuin kalau mau gugat gimana caranya semua. Apa gugat aja Pak. Ya gugat, proses aja. Sampai hari ini kan Ya nanti lu bantuin aja caranya gimana. Dia sarjana hukum. foto lagi Pak. Ada foto Pak. Sama Pak. Ini saya Sekolah. 2014 kemarin kan juara dunia catur itu Pak. Nah sekarang tahun ini dia dikirim ke Azerbaijan untuk tim Olimpiade. Cuma permasalahannya kan yang dibiayai oleh KONI cuma dia Pak meminta bantuan kalau ada apa untuk ibunya Pak. Ini surat tugasnya yang Untuk dari pendamping ya. sebagai pendamping. Kasih nomor telepon deh, kirim ke Biro Akas. Atau apa? Ada teleponnya ada di proposal ini Pak. Mana? Catat sini nomor HP bisa dihubungin deh. Sini aja catat nomor HP apa susah sih? Masa nggak ingat? Oke Pak. Sudah gampang dihubungin. Nanti ke Biro Akas ini. Nanti kasih meja saya. Nah, gitu ya. Ini yang main jatuhnya. Iya, yang dulu sama bapak yang ke ibu, yang sama Iya, iya. ibu Ada klubnya nggak ya?
Nggak pakai klub satu kan? Oh nggak ada, belajar di sekolah aja Pak. Jadi gini Pak, jadi menurut saya tahun 2016 ini kan semakin banyak transportasi di darat. Sehingga saya sudah 5 tahun bekerja ini. Saya buat itu berupa stiker Pak. Tapi saya pindah-pindah ke Jabodetabek, Medan, Siantar. Tapi sekarang saya berdomisili di DKI Jakarta. Sehingga saya permisi minta izin sama Bapak supaya jangan saya buat salah aturan. Salah aturan misalnya saya berdagang stiker ini Pak. Nggak, kalau mau ya mesti ngajuin ke ini. Jadi kan stiker jaga jarak ini untuk keselamatan. Dan ini juga stiker ini untuk kemenangan pemilu Presiden Jokowi JK juga ini saya buat. Ya, jadi sekarang Bapak mau apa? Minta surat dari Bapak izin berupa rekomendasi supaya saya bisa. Nggak bisa. Bapak jual aja biasa. Jadi kalau ada di lapangan Pak nanti anggota Bapak Ya, menghalangi yang saya. penting Bapak jangan menjual di lapangan di tengah jalan atau di trotoar. Tapi Itu memang aja. di lampu merah sama terminal. Gimana Kalau itu? cuma mau di lampu merah terminal boleh. Boleh di lampu merah sama terminal boleh Pak. Lampu merah ya menghalangi jalan dong. Makanya saya Kan bilang di Bapak waktu- jangan ini, jangan Pak. saya rekomendasi buat melanggar aturan. Kan Nggak di bisa. waktu merah berhenti Pak. Iya, itu sama orang-orang aja. Enggak, itu kan di waktu merah Kamu berhenti. tanya sama polisi deh. Kamu tanya sama polisi aja. Terus ini belum selesai, masih berjalan. Ini untuk pembangunan kiosnya. Ya. Cuman Ini anaknya sekolah di mana namanya? yang meranti Pak kemarin Swasta, untuk ya? ngambil yang untuk ngambil rapotnya kemarin. Sekolah apa sih? Oh, ambil ijazah. Iya, ngambil raportnya kan masih satu anak. Ini masih kurang. Apa? Enggak apa-apa. Nanti Pak kan apa namanya? Ini siapa itu? Oh, ini pedagang. Saya bantu Ibu, barang-barang udah disiapin. Enggak. Saya mau ngasih konsep revolusi mental ini. Oh. Udah pakai slide semuanya, jadi mungkin bermanfaat. Ada nama HP-nya nggak? Nih, nama saya. Ya, udah itu semuanya. Nama HP-nya. Ya, udah. Pak, foto Pak ya. Ayo. Saya bukan dari Jakarta, sebenarnya dari Tangerang. Tapi saya minta bantuan Bapak supaya saya bisa dibantu. Saya sama bos saya itu udah lapor ke polisi, ke ombudsman, tapi Masalah apa ya? masalahnya masalah warung. Hah? Kamu sama bos kamu selisih? Bukan, saya sama bos saya ini buka usaha. Sebenarnya tadinya banyak orang, ada 4 orang buka usaha. Ada 1 orang yang mungkin hancur usaha saya. Dan kita lapor polisi, udah lapor polisi, udah sampai berapa tahun, udah kemana-mana belum bisa ya. Terus sekarang malahan saya pas udah lama ini saya kan udah nggak ketemu bos saya. Tahu-taunya saya ke tempat teman saya, katanya bos saya ditahan polisi. Kenapa? Dianggap penipuan ya? Penipuan atau apa bosnya? Bos saya nggak nipu. Sekarang gini deh. Kayaknya masih Pak Kamil ya. saya- Lu pelajari kasus hukum kan ini panjang. Saya nggak ada waktu. Jelasin nggak jelas. Lu pelajari kasus Enggak, hukum. maksud saya gini Pak. Dia merasa bosnya tahan polisi nggak ada alasan. Kira-kira itu aja kan intinya. Ya, maksud saya minta tolong sama Bapak. Maksudnya ini bisa disampaikan ke Pak Jokowi. Soalnya saya udah berapa kali ke seknya kita juga bisa Nggak bisa ketemu Jokowi. Kita kan coba cek ke polisi aja. Kan masih bawa Polda Metro. Lu pelajari ya kasusnya. Suruh dia bagian hukum. Ini Pak masalah warung dulu dari dibongkar sama Seko, tapi sampai sekarang 2015 disuruh bongkar. Waktu Bapak itu waktu masih wagub. Tapi sampai sekarang nggak dibongkar. Warung apa ya? Warung di tepi jalan Pak. Jadi warung di atas got dan di jalan. Dulu sama Seko wali kota Jawa Timur dan suruh bongkar, tapi tidak dilaksanakan oleh kecamatan. Sekarang ada berapa warung di sini? 2 Pak ini. Banjir nggak? Bikin banjir nggak? Mengganggu mobil masuk, mobil tinja segala macam. Kan Coba ini di dicek deh. jalan. Kita cek deh, kita mau cek Ini, Pak. ya ini. Karena kita juga tidak mau menghabiskan usaha kecil menengah selama dia nggak ganggu.
dia mengganggu Pak. Makanya kita mau cek. Iya. Karena banyak juga laporan terjadi karena orang nggak suka pribadi. Iya. Ada juga yang iri sama tetangga, lalu dia lapor kita suruh kita bongkar. Nah, kita juga nggak mau sembarang bongkar. Kita kan tinjau sama ini Pak, kita tinjau di lapangan. Ya, tapi Jadi Kita cek di lapangan. Iya. Jadi berkasnya bawa pegang. ya, Bapak ini HP saya dari Pemda DKI Bapak. Oh iya iya. Saya tinggal di Blok B, Pak. Blok B itu ada Jadi mau pakai tanah huk yang biasa udah dipakai untuk Dulu enggak, karena blok saya ini kan percontohan Pak. Saya termasuk orang yang pertama tinggal di sana, orang tua saya. Itu karena percontohan pertama di huk itu, karena huk saya yang ujung 2 dipakai untuk musola, masjid. Huk di sini dibangunin sama Saranajaya dulu bangunan 3 kali 7 meter Pak. Untuk pertemuan warga sama itu. Di tahun 94 juga kakak ipar saya dulu jadi ketua Karang Taruna ketemu sama Ibu Gubernur Suryani Sudimja Pak. Itu dikasih modal untuk buka usaha di situ juga. Tahun 2010 ternyata ada orang DKI, PNS DKI tinggal di situ, dijadiin rumah tinggal, dari 3,7 dilebarin jadi full. Hijau bukan? Dari hijau Pak, di komplek Pemda DKI. lokasinya sebelah mana saya nggak tahu juga apa. Lah itu kemarin dia baru pindah, kita Ikatan Remaja itu mau bikin sekretariat di situ, ternyata Pak KPPD itu disuruh bayar 11 juta Pak. Siapa yang suruh bayar? KPPD Pak. Oh iya harus bayar, karena audit begitu Pak. Iya, itu. Jadi gini Pak, jadi Bapak Kalau jangan cerita 11 Juli. tahun dulu. Iya ngerti Pak. Sekarang kan ada BPK ngaudit. Semua tanah Pemda yang dipakai untuk swasta itu harus bayar. Tapi kan ini buat Karang Taruna. PKK-nya harus bayar. Ini remaja Karena PKK, mereka PKK pakai itu remaja. dipakai buat orang lain, kecuali kalau mau bukan atas nama Anda, kelurahan, kegiatan di kelurahan nggak bayar. Oh berarti pakai nama Ya kalau sana kelurahan aja. nggak bayar. Karena kalau 11 juta itu ngontrak 12 juta aja dapat mungkin. rumah saya Pak di situ. Makanya orang pasti manfaatin itu kan kita diperiksa sekarang. Saya ke KPPD-nya. Kamu coba tanya deh sama dia kita periksa di lapangan. Ya. Ibu, Pak, minta foto dulu ya, sebentar boleh Pak? siapin aja. Ini masalah penjualan tanah. Kemarin itu. Udah kan kemarin? Belum. Berdiri Pak. Nah, ini kamu belum urus ya? Nah, ini udah urus. Baru ke Tanya. Makasih Pak. Sama. Beda. Oh, apa? Ini masalah jual beli tanah tahun 2008 di depan notaris, jualnya 1,3 M, tapi dibayar baru 660. Saya jualnya sebetulnya awalnya Jual ke Pemda ya? Bukan, swasta Pak. ada Private. orang Di depan notaris 1,3. akan saya jemput dibawa ke Bandung, kadang lokasi kan di sini. Kok saya nurut aja gitu karena mereka Kayak dihipnotis gitu. kasih tahu ya nggak ada percaya. Karena sekarang sampai sekarang belum ada Nggak dibayar-bayar. alat tidak dibuat di sana itu sudah orang Ditipu dong. ya iya saya Jadi penipuan. saya dulu pakai saya dipakai ini Pak kegiatan warga kan pernah jadi RW Ini terbaik kasusnya masuk penipuan karena di AJB-nya 1,3, dia baru terima 660, lalu diserahkan. Jadi selain lagi. Enggak, rumahnya itu diserahkan. Jadi udah nggak dikuasain ibu ini lagi. Sekarang begitu kasusnya. Pertanyaannya kenapa belum lunas mau meninggalkan rumah? ya karena di ultimatum sama notaris sama dia dari Bandung Pak ada bawa ke Bandung jemput dibawa ibunya di Bandung Pak sampai sekarang belum tanda sampai Secara pidana itu udah lewat belum? Belum. Ibu lapor ke polisi deh. Bikin surat laporan ke polisi, suruh si bikin laporan polisi, nanti baru kita ke polisi bantu. Iya nanti kita sudah ada mesti ibu lapor, kalau nggak kami nggak bisa. Ibu buat laporan ke polisi, suruh iya suruh temannya, nanti baru kita lihat. Nanti suruh orang kita dampingin. Ya, ini orang saya suruh dampingin. Ya. Ibu apa? Sama. Udah kan? Ditindaklanjuti yang masalah kemarin aja. Udah. Cuman mentok banget Pak untuk tahun ini aja kalau Ya udah ini urus. Ini yang urus. hari ini terakhir. Ini yang urus nih. Zainal Abidin dulu yang suruh buat kurikulum 7. Saya kepala desa 2 periode di Pekalongan waktu Bapak Gubernur, saya termasuk tim sukses. Iya, dan kata saya ini ada program 2 event, 1 program untuk menjawab
kepentingan teman-teman Ahok yang dan ini Tulis nama HP-nya deh. Ya, Pak. Kita pelajari. Ya, udah, sudah Pak. Deh. Berapa sama? Pak tulis nomor handphone. Ini kan proposal nanti masuk ke situ aja dulu. Bapak siapin waktu Pak nanti. Enggak, kita sih langsung uji coba. Nanti yang masuk ke resapan air di Monas langsung diuji coba, kita lihat. Kalau cuma teori itu udah susah. Banyak yang masukin. Kamu coba ke Monas sekarang, udah ada yang uji coba. Pak, terima kasih Pak. Pak Gubernur. Terima kasih. Iya, suruh si Nail urus deh. Oh iya, baik. Kita mau selidikin. Ya. Mari Ibu. Ya Pak, silakan Pak. Silakan. Suruh si Nail deh. Mau keamanan, kamu cuek aja. Nyelonong-nyelonong. Ini ada hubungannya Pak sama penembakan? Nggak tahu, kamu sih tanya polisi. Nggak tahu. Ya kalau nggak mau nyulitin mereka, tergantung mereka seperti apa. Oh enggak, kalau parpor harus 3 dong. Kalau cenderung parpor harus 3. Kan kita kan tadi kan mengapresiasi parpor juga. Parpor kan terserah kita sebetulnya. Misalnya saya balikin ke teman Ahok, duduk, punya gimana. Yang penting kan bagi saya bilang gini, tujuan awal saya bicara sama teman Ahok, kan kita khawatir tidak dicalonkan oleh parpor. Karena dalam persepsi kita pasti parpor nggak mau calonin kita. Gitu. Nah kita mau kumpulin 1 juta. Dalam pengumpulan belum 1 juta saja, Nasdem dan Hanura sudah ikut. Waktu itu juga belum cukup kan. Lalu Golkar juga ikut dan semua tanpa syarat, tanpa minta wakil. Nah saya bilang ini juga mesti dipikirkan memberi penghargaan kepada parpor seperti itu. Kalian pikirin aja mana yang terbaik. Parpor sih siap kok. Kamu mau verifikasi juga parpor siap kok. Pak, kemarin juga Bapak itu sempat menyatakan sempat Pak, sampai pada akhirnya nggak jadi mengundurkan diri dari kepala Bapak. Nggak tahu saya, masih tanya sama beliau. Nah, aku udah ngomong teman Ahok, Pak Putu pengen buka di Bali, buka di mana silakan teman Ahok. Mau seluruh Indonesia juga silakan. Kita akan dukung untuk pelatihan supaya banyak calon-calon itu tidak didikte oleh parpor tanda kutip. Pak ada keretakan nggak sih Pak? Masih ada. Di teman Ahok Pak, ada keretakan nggak? Enggak, baru makan kemarin minggu, baik-baik aja. Gak usah tanggapin di media deh, saya pikir gini, dia kan Menko. Kita ada tim kecil yang bekerja. Bu Tuti dituduh berbohong oleh staf khususnya Pak Rizal Ramli. Kan nggak elok dong kalau tuduh di media. Kalau ada yang mau menyimpang dari kerja tim khusus, ya kamu bikin rekomendasi dong. Karena ini tim bekerja 3 bulan, melibatkan 3 menteri, melibatkan Pemprov DKI. Ya tim kan ada hasilnya. Nah kamu bikin dong, tertulis. Menurut tim seperti ini, menurut saya mau beda sama tim. Ya boleh aja, tapi tulis. Supaya saya ada pegangan. Kan Anda minta saya menghentikan reklamasi hanya Pulau G. Ya nggak bisa pakai mulut dong. Mana surat kamu? Tuh waktu surat kamu datang, saya juga mesti lihat alasannya apa. Misal alasannya apa? Dia kan ngomong di media. Saya cuma di media nih. Karena ini mengganggu lalu lintas nelayan. Orang kanalnya 300 meter kok. Terusan Suez saja. Kapal nelayan berapa lebar sih? 30 meter. 30 juga masih 10% dari 300. Yang mengganggu nelayan yang mana lewat situ? Itu kita mesti lihat pertama. Terus kedua, itu ada di atas pipa gas dan pipa PLN. Loh, makanya Pulau G itu dipotong setengah. Dari zamannya Pak SBY atau Pak Harto, dan desain itu bukan saya yang bikin loh. Itu kenapa dipotong, dicoakin begitu? Karena ada PLN, karena ada kabel pipa gas. Jadi sekarang alasannya apa? Pos internasional mengatakan harus jaraknya listrik atau gas karena berbahaya. Wah kalau begitu, kalau alasan itu lagi, saya berpikir MRT harus batal. Karena MRT lubangnya itu sekarang kita lagi geser kira-kira 1 meter, pipa gas gede semua.
Nah kalau begitu proyek MRT harus bahaya bos, 1 meter sama terowongan ini pipa gas, ini MRT. Kamu ngomong itu ya, makanya maksud saya, Anda kalau mau cari alasan, cari aja, nggak apa-apa. Saya mau oke kok cari alasan. Tertulis dong. Saya nggak mengatakan itu. Kalau Anda mau buat alasan, mau ciptakan alasan hebat pun, silakan. Kalau orang pinter, doktor kok. Kalau saya kan nggak doktor. Ya kan tolong kasih saya alasannya tertulis. Belum. Kirim ke istana aja kemarin Pak, saya baca berita Johan Budi aja bilang belum ada surat. Nah sekarang saya tanya, ini kelas Menko apa kalau begitu? Kalau mau ngomong jangan ngomong di media, itu tertulis. Saya bukan membela ini pulau harus dipertahankan, bukan loh, jangan dipelintir-pelintir bahasa saya. Bagi saya, Anda kalau ada perintah tertulis dasar hukumnya jelas. Misalnya Kepres dibatalin, saya ikut, saya pasti ikut. Menko lebih tinggi, ada 3 menteri katanya, masa gubernur nggak mau ikut? Ikut. Anda juga jangan lupa ya, gubernur DKI setara dengan menteri, undang-undang yang tulis. Ini gubernur DKI, undang-undang mengatakan khusus gubernur DKI jabatannya setara dengan menteri. Ini undang-undangnya. Itu aja. Kan kemarin kan 3 bulan moratorium, masih pusat mereka udah stop semuanya. Pengusaha udah kenabakan, yang nggak stop kan cuma yang CD gara-gara pelanggaran kanal, makanya dia harus beresin. Jadi kalau Pulau G malahan dia belum nimbun. Jadi kalau dia merusak lingkungan segala macam, dia baru mulai nyedot lumpurnya, itu yang CD itu. Ya sekarang alasannya pipa gas sudah potong setengah. Dari dulu ya, makanya bentuknya jadi kecil. Dia hanya 100-an hektar. Kita boleh buat belok itu, karena menjauhi dari PLT. Makanya saya bilang gini deh, bagi saya sederhana aja kok. Emang punya saya Pulau G. Saya mah nggak ada urusan gitu loh. Yang penting Anda bikin tertulis, saya pelajari. Ngomong di media. Makanya kalau dia ngomong kayak begitu juga menurut saya nggak pantas ngomong kalimat ini gubernur atau karyawan Podomoro. Kalau gue karyawan Podomoro, aku udah kena 15% bos. Untuk ya kan jadi itu tuduhan sama lah kayak oknum DPRD tuduh saya dulu gubernur Podomoro. Nggak tahu yang nego-nego sama mereka siapa? Terima duit Arisman siapa? DPRD juga. Nggak tahu. Karori, 3% lebih. Itu yang membuat kami dulu kesulitan. Itu kalau mau bantu orang miskin, kan hanya boleh di bawah garis kemiskinan. Orang sakit ternyata ambil 50%. Nah, ternyata kita gunakan kebutuhan hidup cukup atau kebutuhan hidup layak untuk UMP kan 2,5 juta. Orang miskin Jakarta itu bukan 3% lebih loh, 17%. Pengen hitung semua orang yang di DKI. Saya pengen lebih baik hitung yang betul. Termasuk yang KTP DKI dan non KTP DKI. Enggak, non DKI nggak boleh dihitung kan. Iya. Makasih Pak. Makasih. Bang tamu Bang. PT Gudang Jaya udah turun loh? Udah. Ya kalau tanggal lama udah kirim. Terus penanganan secara langsungnya kapan? Langsung diambil aja. Tinggal kan biasanya dia sudah turun begitu, pada proses serah terima, dia alat udah masuk. Kapan udah bisa bekerja? Harusnya sudah mulai masuk ya. Soalnya kan sampah udah banyak numpuk juga kan. Harusnya udah masuk. Harusnya udah masuk. Sekarang udah harus bisa bekerja. Harusnya ya. Kasih Pak. Ya, menurut saya waktu kami masuk sih jalan sendiri-sendiri ya. Misalnya tuh buat bank garansi saja, hampir semua BUMD nggak pernah memakai bank DKI. Misalnya rapat, hampir nggak pernah BUMD memakai bodong hotel kita buat rapat atau ruang rapat kita. Atau contoh, pada kejadian hotel beli berasnya sama food station, sama pemasok yang sendiri. Bukan kita mau membangun konglomerasi, bukan. Tapi artinya itu kita supaya saling sinergi kan. Bisa contoh BUMD kita food station mau beli beras, pinjem banknya kemana? Bukan ke Bank DKI. Kalau Bank DKI kan dia nggak perlu banyak, ini kan bisa dijamin langsung. Tapi pasti nggak mungkin dia macam-macam. Termasuk dulu kita juga nggak memasukkan banyak orang profesional.
Kalau sekarang kan hampir semua profesional. Kecuali ada beberapa pejabat yang memang ada kepentingan baik kita taruh. Selebihnya nggak ada. Dari 20 BPT masih yang jadi calon yang perlu ditingkatkan lagi. Sebetulnya hampir semua udah relatif oke ya. Udah semua udah mulai berbalik. Saranajaya juga relatif sudah oke. Jakpro juga udah relatif. Saya kira sekarang relatif semua udah Dharma Jaya, Pasar Jaya sudah mulai. Berarti performanya sudah seperti Bapak harapkan? Iya, tapi belum mencapai targetnya kita. Target saya kan mau menekan misalnya sembako. Kita belum kuasai sembako. Padahal kalau dihitung survei kebutuhan hidup layak, hampir 70% kan habis di sembako. Nah, kalau kita pengen menekan supaya kok garis ini nggak naik, tambah mahal. Kalau dia naik kan orang miskin nambah nih. Ya kamu harus tekan sembako dari mana? Mesti ada sinergi antara Dharma Jaya, Food Station, Pasar Jaya, tentu dan Bank DKI. Termasuk juga TOD, LRT segala macam. Semakin disebarkan kan, bicara makanan kan pengiriman, biaya. Nah kalau makin tersebar pasarnya, makin tersebar dia punya TOD yang lain, properti, ada pasar lagi, ini akan saling mendukung. Pak yang masih belum mencapai target Kayak Bapak Yuri itu, ya semua lagi ngejar target. Termasuk Turisindo nih payah. Nah, sekarang kita ganti, kayaknya semangatnya sudah mulai beda nih. Nah, semangatnya, suasananya, begitu masuk ke lobby aja udah lebih beda, lebih terang. Dulu aduh masuk aja, begitu masuk udah kayak masa depan suram di hotel. Nggak enak gitu loh. Sekarang kamu coba lihat, masuk ke lobby ya hotel ini, sekarang rasanya lebih enak. Lu waktu saya datang gitu ya, aduh, saya aja pikir siapa yang mau nginep di hotel ini. Gaya sih bintang 4 gitu loh. Bintang 7, bintang 4 ya. Tapi ini oke gitu loh. Saya kira itu aja. Ya. Pak, tanggapan soal itu Pak, pelarangan bajai di Medan Merdeka. Dari dulu kayaknya udah begitu. Sampai sekarang masih Pak? Iya. Itu udah koordinasi ke bawah? Aku nggak tahu, kayaknya dari dulu gitu. Aku nggak tahu. Sampai sekarang masih Pak? Iya, dilarang aja udah kalau masih. Pengelolaan dana TRB sampai sekarang. Ini tanya sama Jakpro, mereka kerjain. Pengelolaan sampah Pak. Oh kita akan ambil alih kan udah mungkin bisa masuk hari ini udah bisa masuk kan? Kan ada pembangunan di TNT. Yang punya mereka kan? Itu yang tugasnya DKI untuk membangun itu Pak pengelolaan sampah. Ya itu kan nanti kan dia gugat, bapaknya kan dia nggak dapat. Nanti tunggu aja prosesnya. Pak soal yang alat berat itu udah menjadi sanksi buat PT Alfa kan Mana ya? untuk kelebihan bayar alat berat itu. Nggak tahu, itu lagi diproses, lagi dipanggil. Ini udah rekomendasi udah jalan belum Pak? Udah perintah kok. Terima kasih ya Pak. Terima kasih Pak. Disuruh bongkar. Waktu bapak itu waktu masih wagub. Tapi sampai sekarang nggak dibongkar. Warung apa ya? Warung di tepi jalan Pak. Jadi warung di atas got dan di jalan. Gitu. Dulu sama Seko wali kota Jawa Timur dan suruh bongkar. Tapi tidak dilaksanakan oleh kecamatan. Sekarang ada berapa warung di sini? 2 Pak ini. Banjir nggak? Bikin banjir nggak? Mengganggu mobil masuk, mobil tinja segala macam. Kan Coba ini di dicek deh. jalan. Kita cek deh, kita mau cek Ini, iya ini. Karena kita juga tidak mau menghabiskan usaha kecil menengah selama dia nggak ganggu. Dia mengganggu Pak. Makanya kita mau cek. Iya. Karena banyak juga laporan terjadi karena orang nggak suka pribadi. Iya. Ada juga yang iri sama tetangga, lalu dia lapor kita suruh kita bongkar. Nah, kita juga nggak mau sembarang bongkar. Kita kan tinjau sama ini Pak, kita tinjau di lapangan. Ya, tapi Jadi Betul, cek lapangan. Iya. Jadi berkasnya bawa pegang. ya, Bapak ini apa itu Saya ya? dari Komplek Pemda DKI Pondok Apa. Oh iya iya. Saya tinggal di Blok B Pak. Blok B itu ada Jadi huknya. mau pakai tanah huk yang biasa udah dipakai untuk Dulu enggak, karena blok saya ini kan percontohan Pak. Saya termasuk orang yang pertama tinggal di sana, orang tua saya. Itu karena percontohan pertama di huk itu, karena huk saya yang ujung 2 dipakai untuk musola, masjid. Huk di sini dibangunin sama Saranajaya dulu bangunan 3 kali 7 meter Pak. Untuk pertemuan warga sama itu. Di tahun 94 juga kakak ipar saya dulu jadi ketua Karang Taruna, ketemu sama Ibu Gubernur Suryani Sudirja Pak. Itu dikasih modal untuk buka usaha di situ juga. Tahun 2010 ternyata ada orang DKI, PNS DKI tinggal di situ, dijadiin rumah tinggal, dari 3,7 dilebarin jadi full. Hijau bukan?
Nggak hijau Pak, Makanya di saya komplek tanya Pemda tadi, DKI. lokasinya sebelah mana, saya nggak tahu juga ya proyeknya ada. Lah itu kemarin dia baru pindah, kita ikatan remaja itu mau bikin sekretariat di situ, ternyata sama KPPD disuruh bayar 11 juta Pak. Siapa yang suruh bayar? KPPD Pak. Oh iya harus bayar, karena audit begitu Pak. Iya. Jadi gini Pak, jadi Bapak Kalau jangan cerita 11 tahun dulu. Iya ngerti Pak. Sekarang kan ada BPK ngaudit. Semua tanah Pemda yang dipakai untuk swasta itu harus bayar. Tapi kan ini buat Karang Taruna. PKK-nya harus bayar. Ini remaja. Karena mereka pakai itu dipakai buat orang lain, kecuali kalau mau bukan atas nama Anda, kelurahan, kegiatan di kelurahan nggak bayar. Oh berarti pakai nama Ya kalau kelurahan aja. nggak bayar. Karena kalau 11 juta itu ngontrak 12 juta aja dapat rumah saya Pak di situ. Makanya orang pasti manfaat itu kan kita diperiksa sekarang. Saya ke KPPD-nya. Kamu coba tanya sama dia kita periksa di lapangan. Ya. Ibu. Pak, minta foto dulu sebentar boleh Pak? Siapin aja. Ini masalah penjualan tanah. Kemarin itu. Udah kan kemarin? Belum. Berdiri Pak. Nah, ini kamu belum urus ya? Nah, udah urus Pak. Baru ketanya. Makasih Pak. Sama. Beda. Apa? Ini masalah jual beli tanah tahun 2008 di depan notaris, jualnya 1,3 M, tapi dibayar baru 660. Saya jualnya sebetulnya awalnya Jual ke Pemda ya? Bukan, swasta Pak. ada Private, di depan notaris 1,3. Tadi pas saya jemput dibawa ke Bandung, padahal lokasi kan di sini. Kok saya nurut aja, jadi karena notaris. Kayak dihipnotis gitu? Tercipta, jadi nggak ada percaya. Karena sekarang sampai sekarang belum ada. Nggak dibayar-bayar. Alat tidak dibuat di sana itu sama orang. Ditipu ya? Ya iya saya. Jadi penipuan. Saya pakai saya dipakai wali kota kegiatan warga kan pernah jadi RW. Ini kasusnya masuk penipuan karena di AJB-nya 1,3, dia baru terima 660, lalu diserahkan. Jadi lagi. Enggak, rumahnya itu diserahkan. Jadi udah nggak dikuasain ibu ini lagi. Sekarang begitu kasusnya. Pertanyaannya kenapa belum lunas mau meninggalkan rumah? Ya karena diultimatum sama notaris sama dia dari Bandung Pak. Ada Pak ke Bandung jemput dibawa ibunya di Bandung. Pak sampai sekarang belum tanda tangan. Secara pidana itu udah lewat belum? Belum. Tahun biasanya Pak. Ibu lapor ke polisi deh. Bikin surat laporan ke polisi, suruh si bikin laporan polisi nanti kalau kita suruh polisi bantu. Iya nanti kita suruh laporan polisi, ibu lapor, kalau nggak kami nggak bisa. Ibu buat laporan ke polisi, suruh, iya suruh temenin, nanti baru kita lihat. Nanti suruh orang kita dampingin, ya. Ini orang saya suruh dampingin. Ya. Ibu apa? Sama. Udah kan? Tindak lanjut yang masalah kemarin aja. Udah. Cuman mentok banget Pak untuk tahun ini aja kalau Yaudah ini urus. Ini yang urus. hari ini terakhir. Ini yang urus nih. Zainal Abidin dulu yang seru buat kurikulum 7. Saya kepala desa 2 periode di Pekalongan waktu Bapak Gubernur, saya termasuk tim sukses. Iya, yang kata saya ini ada program 2 event. Satu program untuk menjawab selentingan teman-teman Ahok yang dan ini Tulis nama HP-nya deh. Ya, Pak. Kita pelajari. Iya, udah, sudah Pak. Deh. Kenapa? Sama. Pak tulis nomor handphone. Ini kan proposal nanti masuk ke situ aja dulu. Soalnya Bapak siapin waktu Pak nanti. Enggak, kita sih langsung uji coba. Nanti yang masuk ke resapan air di Monas langsung diuji coba, kita lihat. Kalau cuma teori itu udah susah. Banyak yang masukin. Kamu coba ke Monas sekarang, udah ada yang uji coba. Terima kasih Pak Gubernur. Terima kasih. Iya, suruh si Nail urus deh. Oh iya, baik. Kita mau selidikin. Ya. Ya Pak, silakan Pak. Silakan. Suruh si Nail deh. Mau kamu cuek aja. Ngomong-ngomong. Ini ada hubungannya Pak sama tembak? Nggak tahu, kamu sih tanya polisi. Nggak tahu.
Oh enggak, kalau parpor harus 3 dong. Cenderung parpor harus 3. Kan kita kan tadi kan mengapresiasi parpor juga. Parpor kan terserah kita sebetulnya. Misalkan saya balikin ke teman Ahok duduk, maunya gimana. Yang penting kan bagi saya bilang gini, tujuan awal saya bicara sama teman Ahok, kan kita khawatir tidak dicalonkan oleh parpor. Karena dalam persepsi kita pasti parpor nggak mau calonin kita. Gitu. Nah kita mau kumpulin 1 juta. Dalam pengumpulan belum 1 juta saja, Nasdem dan Hanura sudah ikut. Waktu itu juga belum cukup kan, lalu Golkar juga ikut dan semua tanpa syarat, tanpa minta wakil. Nah saya bilang ini juga mesti dipikirkan memberi penghargaan kepada parpor seperti itu. Nah kalian pikirin aja mana yang terbaik. Parpor sih siap kok. Kamu mau verifikasi juga parpor siap kok. Aku udah ngomong teman Ahok, aku tuh pengen buka di Bali, buka di mana silakan teman Ahok. Mau seluruh Indonesia juga silakan. Kita akan dukung untuk pelatihan supaya banyak calon-calon itu tidak didikte oleh parpol tanda kutip. Pak, ada keretakan nggak sih? Masih apa? Di teman Ahok, Pak, ada keretakan? Enggak, baru makan kemarin minggu, baik-baik aja. Gak usah tanggapin di media deh, saya pikir gini, dia kan Menko. Kita ada tim kecil yang bekerja. Bu Tuti dituduh berbohong oleh staf khususnya Pak Rizal Ramli. Kan nggak elok dong kalau tuduh di media. Kalau ada yang mau menyimpang dari kerja tim khusus, ya kamu bikin rekomendasi dong. Karena ini tim bekerja 3 bulan, melibatkan 3 menteri, melibatkan Pemprov DKI. Ya tim kan ada hasilnya. Nah kamu bikin dong, tertulis. Menurut tim seperti ini, menurut saya mau beda sama tim. Ya boleh aja, tapi tulis. Supaya saya ada pegangan. Kan Anda minta saya menghentikan reklamasi hanya Pulau G. Ya nggak bisa pakai mulut dong, mana surat kamu? Tuh waktu surat kamu datang, saya juga mesti lihat alasannya apa. Misal alasannya apa? Dia kan ngomong di media, saya cuma dari media nih. Karena ini mengganggu lalu lintas nelayan. Orang kanalnya 300 meter kok. Terusan Suez saja. Kapal nelayan berapa lebar sih? 30 meter. 30 juga masih 10% dari 300. Yang mengganggu nelayan yang mana lewat situ? Itu kita mesti lihat pertama. Terus kedua, itu ada di atas pipa gas dan pipa PLN. Loh, makanya Pulau G itu dipotong setengah. Dari zamannya Pak SBY atau Pak Harto, dan desain itu bukan saya yang bikin loh. Itu kenapa dipotong, dicoakin begitu? Karena ada PLN, karena ada kabel pipa gas. Jadi sekarang alasannya apa? Pos internasional mengatakan harus jaraknya listrik atau gas karena berbahaya. Wah kalau begitu, kalau alasan itu lagi, saya berpikir MRT harus batal. Karena MRT lubangnya itu sekarang kita lagi geser kira-kira 1 meter, pipa gas gede semua. Nah kalau begitu proyek MRT harus bahaya bos, 1 meter. Sama terowongan ini pipa gas, ini MRT. Kamu ngomong itu ya. Makanya maksud saya, Anda kalau mau cari alasan, cari aja, nggak apa-apa. Saya mau oke kok cari alasan. Tertulis dong. Saya nggak mengatakan itu. Kalau Anda mau buat alasan, mau ciptakan alasan hebat pun, silakan. Kalau orang pintar, doktor kok. Kalau saya kan nggak doktor. Ya kan tolong kasih saya alasannya tertulis. Belum. Kirim ke istana aja kemarin Pak. Saya baca berita Johan Budi aja bilang belum ada surat. Nah sekarang saya tanya, ini kelas Menko apa kalau begitu? Kalau mau ngomong jangan ngomong di media gitu, tertulis. Saya bukan membela ini pulau harus dipertahankan, bukan loh, jangan dipelintir-pelintir bahasa saya. Bagi saya ada kalau ada perintah tertulis dasar hukumnya jelas. Misalnya Kepres dibatalin, saya ikut, saya masih ikut. Menko lebih tinggi, ada 3 menteri katanya. Masa gubernur nggak mau ikut? Ikut. Anda juga jangan lupa ya.
Gubernur DKI setara dengan menteri, undang-undang yang tulis. Ini gubernur DKI, undang-undang mengatakan khusus gubernur DKI jabatannya setara dengan menteri. Ini undang-undangnya, Bu. Itu aja. Pekerjaan itu masih moratorium atau berjalan lagi nih, Pak? Kan kemarin kan 3 bulan moratorium, masih pusat, mereka udah stop semuanya. Pengusaha udah kenabakan, yang nggak stop kan cuma yang CD gara-gara pelanggaran kanal, makanya dia harus beresin. Jadi kalau Plogi malahan dia belum nimbun. Jadi kalau dia merusak lingkungan segala macam, dia baru mulai nyedot lumpurnya, itu yang CD itu. Ya sekarang alasannya pipa gas sudah potong setengah. Dari dulu ya, makanya bentuknya jadi kecil. Dia hanya 100-an hektar. Kenapa dia buat belok itu? Karena menjauhi dari PLT. Makanya saya bilang gini, bagi saya sederhana aja kok. Emang punya saya Plogi. Saya mah nggak ada urusan gitu loh. Yang penting ada bikin tertulis. Saya pelajari. Bukan ngomong di media. Makanya kalau dia ngomong kayak begitu juga menurut saya nggak pantas ngomong karyawan ini gubernur atau karyawan Podomoro. Kalau gue karyawan Podomoro, aku udah kena 15% bos. Untuk ya kan jadi itu tuduhan sama lah kayak oknum DPRD tuduh saya dulu gubernur Podomoro. Nggak tahu yang nego-nego sama mereka siapa, terima duit Arisman siapa, DPRD juga. Nggak tahu. Arori, 3% lebih. Itu yang membuat kami dulu kesulitan. Itu kalau mau bantu orang miskin, karena hanya boleh di bawah garis kemiskinan. Orang sakit ternyata ambil 50%. Nah, ternyata kita gunakan kebutuhan hidup cukup atau kebutuhan hidup layak untuk UMP kan 2,5 juta. Orang miskin Jakarta itu bukan 3% lebih loh, 17%. Jadi pengen hitung semua orang yang Saya dikaya. pengen satu-satu cara gugat Bu. Nah, iya makanya kalau dia nekat nggak mau kita paksa gugat. Nah gugat ini panjang. Itu saya bilang titik kelemahan perusahaan nakal itu kayak gitu. Terus kita harus bagaimana dong Pak? Gugat. Itu gugat panjang. Gugat panjang. Nah, kalau yang mau kerja, yang kasihan kan yang mau kerja. Hah? Makanya buat yang gugat dia nggak mau kerjain lagi. Itu bantu dia Pak Kamil, yang acara proses hukumnya. Disnaker ngomongnya apa kemarin? Karena hari Jumat udah difasilitasi Pak. Makanya paling pasti apa perselisihan industri. Hari Jumat pengadilan. kemarin kan sudah pertemuan di sini Ya. Pak ya sama Bu Galuh. Kan Bu Galuh sudah perintahkan bayarkan THR. Dia nggak mau. Panggil lagi. Panggil Dia nggak lagi. mau Pak. THR kita sama gaji kita nggak dikeluarin. Panggil lagi. Dia panggil lagi. Iya, soalnya Bu Galuh sudah Makanya dia pintar. Dia udah gitu kalau kita gugat panjang. Berarti memang dia nggak takut. Iya, bukan nggak takut hukum, makanya hukum kita juga tanda kutip, bukan wilayah kita. Kalau ngomong masalah di sini sih aku bisa, kalau udah wilayah hukum udah susah ya. Cuma kita masih bantuin, kalau mau gugat gimana caranya semua. Gugat aja Pak. Ya, gugat. Proses aja. Sampai hari ini kan. Iya, nanti lu bantuin aja caranya gimana. Dia sarjana hukum. Foto lagi Pak. Ada foto Pak. Sama Pak. Ini saya sekolah. 2014 kemarin kan juara dunia catur itu Pak. Nah sekarang tahun ini dia dikirim ke Azerbaijan untuk tim Olimpiade. Cuma permasalahannya kan yang dibiayai oleh KONI cuma dia Pak meminta bantuan kalau ada apa untuk ibunya Pak. Ini surat tugasnya yang Pendamping ya. sebagai pendamping. Kasih nomor telepon deh, kirim ke Biro Akas. Atau apa? Ada teleponnya ada di proposal ini Pak. Mana? Catat sini nomor HP bisa dihubungin deh. Sini aja catat nomor HP apa susah sih? Masa nggak ingat? Oke Pak. Sudah gampang dihubungin. Nanti ke Biro Akas ini. Nanti kasih meja saya. Nah, gitu ya. Ini yang main jatuhnya. Iya, yang dulu sama bapak yang ke ibu, yang sama Iya, iya. ibu. Ada klubnya nggak ya? Nggak pakai klub jatuh kan? Oh enggak, dia belajar di sekolah aja Pak. Jadi gini Pak, jadi menurut saya tahun 2016 ini kan
semakin banyak transportasi di darat. Sehingga saya sudah 5 tahun bekerja ini. Saya buat itu berupa stiker, Pak. Tapi saya pindah-pindah ke Jabodetabek, Medan, Siantar. Tapi sekarang saya berdomisili di DKI Jakarta. Sehingga saya permisi minta izin sama Bapak supaya jangan saya sebut salah aturan. Salah aturan, misalnya saya berdagang stiker ini, Pak. Kalau mau ya mesti ngajuin ke ini. Jadi kan stiker jaga jarak nih, untuk keselamatan. Dan ini juga stiker ini untuk kemenangan pemilu Presiden Jokowi JK juga ini saya buat. Ya, jadi sekarang Bapak mau apa? Minta surat dari Bapak izin berupa rekomendasi supaya saya bisa. Ya, bisa. Bapak jual aja biasa. Jadi kalau ada di lapangan Pak, nanti anggota Bapak menghalangi Yang saya. penting Bapak jangan menjual di lapangan di tengah jalan atau di trotoar. Tapi Itu memang aja. di lampu merah sama terminal. Kalau cuma mau di lampu merah terminal boleh. Boleh, di lampu merah terminal boleh Pak. Lampu merah ya menghalangi jalan dong. Makanya saya bilang Bapak waktu- jangan ini, jangan Pak. saya rekomendasi buat melanggar aturan. Kan di waktu merah berhenti Pak. Iya, itu sama orang-orang aja. Enggak, itu kan di waktu merah Kamu berhenti. tanya sama polisi deh. Kamu tanya sama polisi aja. Terus ini belum selesai, masih berjalan. Ini untuk pembangunan proses. Cuman apa? Ini anaknya sekolah di mana nih? Yang meranti Pak kemarin Swasta untuk ya? ngambil, iya, yang untuk ngambil rapotnya kemarin. Sekolah apa sih? Oh, ambil ijazah. Iya, ngambil raportnya kan masih satu sana. Ini masih kurang apa? Enggak apa. Nanti apa kan apa namanya? Ini siapa itu? Ini pedagang. Saya bantu ibu barang-barang udah disiapin. Iya, nanti biar bapak yang Enggak. Saya mau ngasih konsep revolusi mental ini. Oh. Udah pakai slide semuanya, jadi mungkin bermanfaat. Ada nama HP-nya nggak? Nih, ada nama saya. Ya, udah itu semuanya. Nama HP-nya. Ya, Pak, foto Pak ya. warga serta Saya bukan dari Jakarta, sebenarnya dari Tangerang. Tapi saya minta bantuan Bapak supaya saya bisa dibantu. Saya sama bos saya itu udah lapor ke polisi, ke ombudsman, tapi Masalah apa ya? masalahnya masalah warung. Hah? Kamu sama bos kamu selisih? Bukan, saya sama bos saya ini buka usaha. Sebenarnya tadinya banyak orang, ada 4 orang buka usaha. Terus ada 1 orang yang bikin hancur usaha saya. Dan kita lapor polisi, udah lapor polisi, udah sampai berapa tahun, udah kemana-mana belum bisa ya. Terus sekarang malahan saya pas udah lama ini, saya kan udah nggak ketemu bos saya. Tahu-taunya saya ke tempat teman saya, katanya bos saya ditahan polisi. Kenapa? Dianggap penipuan. Penipuan atau apa bosnya? Bos saya nggak nipu. Sekarang gini deh. Kayaknya masih Pak Kamil ya. Lu pelajari nggak pelajari kasus hukum kan ini panjang. Saya nggak ada waktu. Jelasin nggak jelas. Lu pelajari kasus Nggak, hukum. maksud saya gini Pak. Dia merasa bosnya tahan polisi nggak ada alasan. Kira-kira itu aja kan intinya. Ya, maksud saya minta tolong sama Bapak. Maksudnya ini bisa disampaikan ke Pak Jokowi. Soalnya saya udah berapa kali ke seknya, kita juga bisa Nggak bisa ketemu Jokowi. Kita kan cuma cek ke polisi aja. Kan masih bawa Polda Metro. Itu pelajari ya kasusnya. Terus dia bagian hukum. Ini Pak, masalah warung dulu dari dibongkar sama Seko, tapi sampai sekarang 2015 Pak, keluarga besar saya sama teman-teman Timah minta undang Bapak ya. Masih ingat saya kan? Timah ya? Ya. Undang Bapak, Pak. Hari apa ya? Tanggal 30 Juli ya di Museum Satria Mandala. Idul Fitri juga. Ya. Masih Pak. Sekarang Jakarta terus ya? Ya. Jakarta terus. Jakarta terus Pak. Ya, masih. Tolong begitu sulit soal sertifikat. Ini istrinya yang punya, ibu saya yang punya. Kenapa ini? Ini kan jual belinya ada kiri. Ya cuman waktu LT sampai tamat udah cuma ngukur doang, udah ukur, udah bayar apa. Cuman buat ngambil. BPN? Iya. BPN bukan wilayah kita yang lahan siapa BPN?
bagian pengukuran. Catat namanya. Namanya siapa? Apa apa ya? Bagian apa? Pusat atau di daerah mana ini? Jakarta Utara. Utara PBPN. Udah catat. Jadi langsung WhatsApp ke Nur Marzuki, lu pegang, catat namanya, nama bapak berapa? Ukurnya dia minta duit atau apa? Dia dikasih juga Pak, tapi dia bilang alasan inilah, lapor polisi udah. Nggak bisa, lu mau catat WA ke Nur Marzuki ya? Iya Pak. Kayak WhatsApp atau catat nama, ini kasih dia asli pegang. Iya, iya. Catat lokasinya, Alamat namanya lokasi siapa sama. Paul. Ya. Tunggu bentar ya Pak ya. Nah, tunggu bentar. Ini pegang aja nanti saya kasih. Sertifikasi tanah yang tapi tadinya Sama. Ini anak saya. Mau menaik kapling. Proses sertifikasi tanah yang udah 20 tahun dihuni tapi bukan SHM-nya atau atas nama banknya, abangnya sudah meninggal. Nah, proses sertifikasi itu Tapi surat lengkapnya kesulitan. ada nama saya cuma. Pajak yang bayar. Wasiat ada nggak? Nggak ada karena sudah meninggal. Abangnya punya anak nggak? Punya istri nggak? Ada satu. Istrinya juga udah meninggal. Anaknya? Anaknya di Australia. Anaknya yang ahli waris dia mau kasih tau nggak? Nah, Jadi gini, di dalam struktur tata ahli waris, kalau abangnya meninggal tanpa membuat surat warisan ke bapak, maka itu jatuh ke istri anaknya. Kalau istri yang meninggal tinggal anaknya. Anaknya pun kalau dia punya istri, berarti jatuh ke anak, menantu, dan cucunya. Jadi kalau tanpa surat warisan dari mereka, kita nggak bisa kasih. Kan takut satu hari anak, menantu, cucunya itu menggugat. Tapi ini nggak ada kontak, Pak Ahok. Yang nggak ada kontak harus cari. Kami dari Tapanuli nih, dapat bahasa Mas sekaligus mau minta. Wah, mana nih Batak di Israel? Nah, ini orang Batak yang uruskan nih. Banyak sama dia. Diperiksa nanti ya. Nanti. Foto dulu Pak. Periksa dulu. Semua. Ya, sini handphonenya. Di sini Pak. Di sini Pak. Israel itu urus. Di sini Pak. Biar bisa. Beda Pak. Ini kan yang kasus itu kan? Iya Pak. Saya Hendra tinggal di Kebon. Iya. Jadi saya baru-baru sudah. Udah kasih aja, cek aja. Tadi datanya HP-nya tulis tadi kan. Iya, anak saya kuliah di Bandung. Sudah 2 semester saya nggak mampu bayar. Nggak apa-apa, maksudnya nama HP anaknya, teleponnya, kasih nanti orang saya kan hubungin anaknya. Iya, karena akhir bulan ini kita nggak bayar. Iya nggak apa-apa, saya minta langsung kami akan hubungin anaknya. Siap. Kita minta nomor HP-nya anaknya, teleponnya, kita akan cek. Baik. Tapi kita nggak tahu benar nggak benar. Iya, nanti saya bisa lengkapin. Iya, langsung. Siap. Ini sama itu kita semua. Ya, dan ID-nya sendiri Pak. Pak, sampai Salaman dulu sih Bapak. Terlalu banyak.
beres. Belum. Dibayar kan sampai Enggak, hari kita ini. pelajari yang kasus itu, memang kelemahan kita tuh ada. Kita dari awal itu nggak pernah ada ikatan. Makanya dia tawarin, ini memang perusahaan ini memang nakal aja. Makanya dia tawarin, dia mau kontrak. Iya, betul. Yang mau, tapi yang lama dia mau hapus. Betul. Karena kayak ganti manajemen. Nah, ini perusahaan dari awal suka lakuin kayak gitu, tau nggak? Itu yang diprotes selama ini soal outsourcing segala macam. Kontrak pun juga sebetulnya nggak boleh kontrak terus 2-3 tahun. Harus kan resmi jadi pegawai. Jadi sekarang mereka nggak mau, mereka lebih suka pakai outsourcing. Nah, outsourcing kan dulu kan pakai PT. Nah, harusnya perorangan. Nah, perorangan kita susah mau berdebat. Dia selalu ngotot gini, kalau dia nggak mau udah kok ambil orang lain. Nah, kalau kita mau gugat panjang gugatnya. Tapi kan sampai hari ini Pembatasan lalu lintas ganjil genap. Kendaraan pribadi wajib beroperasi berdasarkan angka terakhir nomor polisi kendaraan dengan waktu dan tempat yang telah ditentukan. Sosialisasi berlangsung 28 Juni hingga 26 Juli, uji coba 27 Juli hingga 26 Agustus. Apabila uji coba berhasil, maka akan diberlakukan mulai 30 Agustus. Peraturan ini berlaku untuk hari Senin hingga Jumat, pagi pukul 7 hingga 10, dan sore pukul 16 hingga 20. Jika plat nomor kendaraan Anda berakhir ganjil, maka diperbolehkan di tanggal ganjil. Begitupun untuk yang genap. Berikut lokasi-lokasi yang akan diberlakukan. Adapun pengecualian untuk beberapa kendaraan yang tidak diberlakukannya ganjil genap. Dari terakhir itu minta perusahaan bayar THR-nya, tapi sampai hari Rabu belum dibayarkan. Itu mereka kesini, terus sudah kontak Pak Kadis, pakai PTN. Bilang itu udah bisa bugalo, tapi perusahaan yang mau bayar THR-nya, padahal Bentar ya. Oh, lagi. Nggak sekolah? belum. Kapan masuknya? Senin. Oh, Senin. Ada aku Jumat. Warga. Mengenai sampah sudah aku tahu dan berarti sampai udah pada pesan. Di daerah mana ya? Daerah Kebun Jeruk baru. Oh, Kebun Jeruk. Baru. Tapi kayak dulu udah pernah dibuang ya, punya orang ya dulu ya? Pernah laporin kayaknya. Sampai sekarang sudah kayak sudah satu kecamatan. Biasanya kan satu RW, tapi sekarang satu kecamatan semua buang ke sana. Sampai sudah bercibun kayak gini. Sudah pencemaran banget. Sudah memang sudah tidak layak itu di komplek lagi di sini. Sampainya kelurahan lagi keluar. Kamu langsung dong panggil ke dinas kebersihan ini. Ada 132 gerobak Pak. Iya itu. Sistemnya mereka begini, ritual. Sistemnya jadi langsung tuang langsung. Dan prosesnya lama juga udah langsung diambil. Ini kalau dia harusnya cepat ambilnya. Ini dari sekitar semua perumahan nggak ada pengolahan sampah soalnya kan. Dari mana-mana. Masanya ya perumahan ibu juga buangnya ke sini pasti. Ya ada tempat kita. Di komplek. Iya, Di komplek ini Pak. Adanya di kurang 300 sama 500 kakak, tapi itu sampahnya sampai 4 gerobak di dari sana. dari beberapa kelurahan juga itu setiap hari ada sangat mengganggu. Itu masuk semua di sana. Ya kayak ini memang soal sampahnya kita bertahap soal tanah Bu ya. Sebetulnya Perda kita, ibu buang sampah semua bayar ke kami loh. Nyata kan nggak bayar ke kami. Jadi makanya masyarakat kita tuh jadi kurang ngajar. Semua sampah dihajar, nggak mau dipilah juga. Kenapa? Karena murah, bayarnya ke RW.
Sebetulnya aturannya kan bayar ke RW mesti atur sendiri buang ke Bantar Gebang loh. Kita bisa tutup ini. Saya bisa tutup, begitu tutup, Bapak Ibu buang ke Bantar Gebang teriak semua. Kosnya nggak bisa nutup. Kami memberikan solusi Pak di situ Pak. Ada dua. Makanya saya bilang sama RW kan, saya kan bilang kalau sampai nggak sanggup bayar ke kami handle. Jadi RW beberapa nggak mau. Karena dari masyarakat, kan saya tanya, Anda bayar listrik berapa duit? Bayar handphone berapa duit? PAM berapa? Sampah berapa? Hampir nggak ada arti. Nah itu yang masalah, sebetulnya perdanya itu, sampah itu kalian mesti kelola bayar sendiri. Kirim ke Bantar Gebang. Nggak mungkin kan biaya bisa nutup kan, makanya kami ambil alih. Jadi kalau kami ambil alih harus bayar per kubik. Supaya orang nggak sembarang buang sampah, marah lagi orang. Jadi kita di Jakarta gini aja, saya kan selesaiin, tapi saling tenggang rasa juga. Nggak bisa egois. Hari ini kan orang Jakarta kan egois. Sebelah tenggelam mau meledak, bukan urusan gua, yang penting jangan ke komplek gua nih. Nah itu orang Jakarta tuh. Jadi itu masalah Jakarta tuh itu tuh. Tapi itu Pak ada alternatifnya. Enggak, kita mau kerjain. Makanya saya bilang alternatifnya itu bisa contoh. Saya pernah bikin alternatif begini. Buang sampah tentuin jamnya. Kita pasti angkut. Banyak perumahan nggak terima juga. Jadi sekarang gini Bu, kita buang ke Bantar Gebang. Ini kan masalah kan puluhan tahun insenerator nggak dibangun. Kita buang ke Bantar Gebang pun sekarang dibatasi jamnya. Mobil kita satu hari cuma satu kali. Nah kalau saya bayar tanda tangan preman setahun 400 miliar, 24 jam boleh. Jadi masa saya masih bayar preman supaya mobil bisa masuk? Ini aja bisa berantem di situ. Jadi ini kesalahan puluhan tahun. Saya tanya, kenapa nggak mau bangun insenerator? Kami masuk dimainin, saya udah pecat 4 kepala dinas. Suruh beli truk sampah nggak mau beli, hilangin. Nah jadi ini tunggu tanya ke ini aja, kepala dinasnya langsung. Alternatif juga kalau Alternatifnya juga bisa dipindah, bisa dari Amila Selatan bisa tembus Pak. Jadi untuk komplek, sementara itu komplek bisa ditutup. Karena ini Pak di dalam komplek Pak, tempat sampahnya. Komplek berarti bisa keluar kalau kita samping kelurahan. Nilai di situ di satu tempat kita. Jadi kita cari terus nomor HP-nya. Oh itu ada HP-nya. Oke. Ini kasih tahu langsung. Ya, tolong ada dibantu Pak. Di komplek ini betul-betul sudah sangat. Pak minta foto bersama Pak. Ya. Bukan cuma masalah di Ada sampah